Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bidin haqqi ila yaumil qiyamah. Yang terhormati Ketua Masjid Al-Muharram Masjid dan khususnya Haji dan Ajak Ustazah hadirin wa hadirat yang semuanya insyaallah dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan memulai kajian tafsir Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini terkenal di kita namanya Surat Al-Fatihah. Banyak nama yang disebut tentang Surat Al-Fatihah ini. Ada disebut juga dalam hadis Ummul Kitab, ada Fatihatul Kitab, ada Sab'ul Masani, ada Ummul Quran, ada Al-Kanz, ada As-Salah, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Kafiyah, ada juga disebut Asasul Quran. Dan khusus di masyarakat itu pada zaman dulu sering disebut Surat Al-Hamd. Kalau kita ngaji zaman dulu sampai mana sampai Al-Hamd. Belum sampai Al-Hamd, sampai Qur'an. Jadi terkenal dengan Surat Al-Hamd. Itu juga disebutkan di dalam hadis Surat Al-Hamd. Kemudian Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Terjadi perbedaan seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang terdahulu di kalangan ulama Ahlul Qur'an. Ada yang menyebutkan bahwa Suratul Fatihah itu bagian dari Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari Suratul Fatihah. Ada yang ulama menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan tersebut, walaupun ulama yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Al-Fatihah, namun tetap berdasarkan dalil-dalil yang sahih sunnah angkatan hukumnya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu pada setiap pekerjaan atau awal pekerjaan yang baik. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa qadar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Jami dan oleh Imam As-Sufi dalam Muwatta'nya, serta Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir. Status hadis ini terjadi perbedaan di dalam kalangan ulama ahlul hadis. Ada yang mengatakannya sahih, ada yang hasan, ada bahkan yang mengatakannya dhaif. Tapi yang mengatakannya dhaif itu bukan dhaif dari segi matan, tapi dhaif dari segi sanad. Matan itu materi atau isi daripada hadis itu. Dan sanad adalah jalur orang-orang yang meriwayatkannya. Kalaupun golongan ahlul hadis yang meriwayatkan bahwa derajat ini adalah dhaif, namun dia matannya tetap sahih karena banyak penguatnya. Jadi sahih hadis dhaif itu bisa dijadikan hujah jika ada penguatnya. Penguatnya banyak di dalam ayat Al-Quran
pembahasan yang menyebutkan bahwa awal dari sesuatu itu dimulai dengan bismillah. Salah satu contohnya di dalam surat An-Nahl ayat 30 disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menceritakan kisah Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, diawali dalam suratnya bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak perintah Allah di dalam Al-Quran yang menyuruh untuk mengawali sesuatu dengan bismillah. Salah satu contoh lagi di dalam surat Al-Hud ayat 41, wa qala rakbu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Berkata Allah pada Nabi Nuh pada waktu itu dalam kisah Nabi Nuh diperintahkan untuk naik kapal yang dibuatnya karena umatnya akan ditenggelamkan. Maka Allah berkata, naiklah kamu dari ke atas kapal tersebut dengan mengucap bismillahi majroha wa mursaha. Ini menurut lafaz Imam Ibnu Katsir, majroha. Biasa kalau diucapkan majriha, itu menurut lafaz Imam Hafs. Jadi perlu juga ketahui mengenai lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Ayo kita tidak cepat menyalahkan kalau ada orang yang mengucapkan dengan lafaz yang lain. Umumnya di kita menggunakan lafaz Imam Ibnu Hafs, maka setiap alif maksur itu yang tidak berdiri itu dibaca dengan huruf tajwidnya imalah. Imalah itu dimiringkan hurufnya antara fathah dan kasrah, antara baris ujung dan baris bawah, sehingga bunyinya i. Maka menjadi bismillahi majriha wa mursaha. Tapi Imam Hafiz hanya melafazkan dalam ayat ini saja imalah ini. Dalam ayat lain tidak diucapkan dengan imalah. Berbeda dengan Imam Waras. Imam Waras setiap imalah diucapkan dengan setiap yang bertemu dengan alif maksurah diucapkan dengan imalah. Contoh, waktu a itu imalah juga, itu ada alif maksurah juga di ujungnya. Maka diucapkan waktu e. Itu Imam Waras. Jangan salah, ini uji Bapak Ibu baca lagu yang aliran baru. Aliran itu lama dari zaman Nabi dulu. Jadi mengucapkan bismillah dikuatkan oleh hadis-hadis lain sehingga derajat hadis ini menjadi sahih li ghairi namun dalam ilmu hadis. Sahih karena ada perempuan yang lain. Dalam pendapat para ulama ahlul qiraat Makkah dan Kufah mensepakati bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari suratul Fatihah. Jadi ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Sedangkan ahlul qiraat Madinah itu menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari suratul Fatihah. Dia mulainya dari alhamdulillah. Ahlul qiraat Madinah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini namun sepakat seluruh ulama adalah satu dari sekian ayat Al-Quran. Salah satu dari ayat Al-Quran itu sepakat. Hanya tidak sepakatnya ketika apakah dia merupakan bagian dari sebuah Al-Fatihah atau bukan. Itu jadi perbedaan pendapat. Artinya mengikuti mazhab Imam Malik di Madinah tidak menyebutkan sebagai bagian dari suratul Fatihah. Walaupun tidak menetapkan bagian dari suratul Fatihah, namun ulama-ulama mazhab ini tetap menetapkan sunnah muakkadah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu jadi amat lebih mantap hati kita kalau kita sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Soal melafazkannya ada dua belah, baik pendapat imam yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari ayat
suratul Fatihah maupun yang tidak. Bisa melafazkannya dengan jahar, bisa melafazkannya dengan sir. Jahar itu dinyatakan jelas terdengar oleh kawan di dekat itu, imam. Lalu dia jadi imam terdengar oleh makmumnya. Kalau sir itu pelan terdengar oleh kita dewe. Jangan kuat-kuat dengan sir dulu. Kalau kuat-kuat namanya jahar baliknya. Nah, seperti itu di dalam melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari kata bi, ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bi itu harus punca di dalam ilmu nahu, yaitu kalau ilmu tafsir itu seluruh cabang ilmu harus ada di situ. Ya bisa memaknai nanti Al-Quran itu dengan benar dan dengan lengkap. Bi itu harus punca, artinya kalimat setelah bi maka dia harus majrur. Majrur itu harus berbaris bawah, harus berbaris kasroh kalau dia awali dengan bi. Ismi bi itu artinya dengan atau kalau dia menjadi bi osal, bi sumpah, maka dia demi artinya. Sedangkan ismi itu artinya nama. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia artinya nama, ismi. Allah itu ismu zat, lafzul jalal. Tapi diartikan lain, apa itu nama Allah yang itu sebab. Ar-Rahman itu nama Allah atau sifat yang pengasih. Sedangkan Ar-Rahim nama Allah atau sifat yang penyayang. Kalau diterjemahkan saja dalam bahasa Indonesia atau secara lughawiyah saja, ilmu bahasa Arab secara arti kamus, maka Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Artinya itu terjemahan. Makanya ilmu tafsir itu ada ilmu lughawiyah bahasa Arab. Bahasa Arabnya baik, nanti dikaji dengan ilmu nahu, ilmu sorof, dan lain-lainnya. Tuh banyak kajian. Itu secara terjemah. Jadi ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minimal kita kebayang dengan terjemahnya. Kalau bermaknanya secara luas belum kita pahami atau tidak pahami, minimal ketika menyebutnya kita ingatkan terjemahnya baik secara sederhana. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau diterjemah secara per kata, bi dengan ismi tadi Allah, ismi nama Allah, kemudian lafzul jalalah, Tuhan yang kita sembah. Ar-Rahman itu sifat Allah atau nama Allah. Ar-Rahim juga sifat Allah atau nama Allah. Maka di dalam penjelasan ilmu tafsir, Bismillahirrahmanirrahim ini artinya secara ringkas, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita memulai sesuatu, mengatasnamakan Allah, membersamai di situ nama Allah. Bismi berarti kita mulai itu demi Allah menuju itu. Aman bahasa lain bahwa kita atas nama ketua masjid, maka apa yang dikehendaki oleh ketua masjid itu harus sama dengan yang kita sampaikan. Karena kita menyampaikan atas nama ketua masjid. Seperti itu juga ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita memulai pekerjaan ini, apa yang kita lakukan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah.
Maka oleh sebab itu banyak hadis menyebutkan ketika kita memulai setiap pekerjaan yang baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak terputus berkatnya. Nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nak berpakaian, Bismillahirrahmanirrahim. Nak melepas pakaian, Bismillah. Awas, karena syaitan jin itu bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ketika seorang hamba melepas pakaiannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka tertutup pandangan jin, pandangan setan dari aurat kita. Kalau kita lepas baik di asatinya, sisi dikit direkamnya dulu. Nah, ini dibuat dieditnya dengan teknologi AI. Inggris punya teknologi AI itu lebih maju dari kita. Jadi kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di sini kita memulai pekerjaan itu tidak boleh pekerjaan itu bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih. Kalau terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, Ar-Rahman yang pengasih. Karena diterapkan kepada zat yang maha tinggi, lafzul jalalah, maka dia ditambah dengan terjemahan bahasa Indonesia yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Karena kita sudah menyebutkan mulai pekerjaan kita itu dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maka juga pekerjaan yang kita lakukan juga harus didasari atas kasih sayang. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruhnya. Manusia yang beriman, Allah kasih sayang dengan sifat Ar-Rahman. Manusia yang tidak beriman, kafirun, Allah juga kasih dengan sifat kasih sayang Allah. Jin, iblis, asli juga dengan sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman. Binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah kasih juga dengan sifat Allah yang kasih sayang Ar-Rahman. Untuk Ar-Rahim, maka itu menurut ahli tafsir adalah khusus mempunyai makna maksusatul lil mu'minin, khusus kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Karena itu kalau yang Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Dunianya untuk orang tidak beriman, akhiratnya untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Untuk orang-orang yang beriman, dunianya untuk orang-orang yang beriman dan tidak beriman, akhiratnya untuk orang-orang yang beriman saja. Ar-Rahim, Ar-Rahman, dunia dan akhirat meliputi orang beriman, orang tidak beriman, dan seluruh makhluk yang lain. Ar-Rahim maka untuk orang yang beriman saja kasih sayangnya. Ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita juga memaknai sifat Allah yang pengasih penyayang itu ke dalam perbuatan kita. Artinya, ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan itu yang pertama tadi tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah, yang kedua dengan kasih sayang, bukan dengan cuma dilampaskan baik. Itu sekali Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar ini ikhlas karena Allah dan didasari karena belas kasih dengan yang kita beri, bukan dengan besar. Sedekah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu buat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang. Tapi menjawabkannya dengan ikhlas itu tidak Bismillahirrahmanirrahim.
berinfak, maka ini adalah untuk Allah. Aku melakukannya karena Allah dan aku ikhlas karena Allah. Lepaskan, insya Allah itu akan menjadi berkah bagi kita. Dan berkah Allah itu ada di dunia dan ada di akhirat untuk kita orang yang beriman. Lalu kita benar-benar beriman kepada Allah. Begitu juga ketika kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Artinya juga setiap pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan syariatullah dan sunnah Rasulullah. Ketika kita minum, nak minum baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika itu terlintas artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kita juga harus terlintas minum kita ini amal tidak zatnya maupun cara mendapatkannya. Ketika itu juga terlintas sunnah Rasulullah, bagaimana cara minum yang disunnahkan oleh Rasulullah. Umpamanya minum dengan tangan kanan. Maka ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minum dengan tangan kanan, bukan minum dengan tangan kiri. Kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasulullah ketika minum duduk. Maka ketika minum kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan dan duduk. Tidak dengan berdiri. Kecuali darurat, darurat yang hukumnya. Saya jelaskan hukum yang umum. Darurat lain lagi. Darurat bagi lain awal dimakan sangat darurat tadi. Daruratnya dibuat-buat. Jadi ayatnya itu famanit ghairu baghin wala adil fala isma alaihi. Siapa yang manitro terpaksa karena darurat tanpa dia berdiat, artinya tidak mati makanan lain, tidak ada makanan lain yang bisa dimakan, cuma babi itulah yang ada baca dimakan. Kita makan sekedar untuk menguatkan tulang kita untuk beribadah kepada Allah, bukan sekenyahan, walau adil, tidak berlebihan di situ. Karena sekenyahan kan dia darurat ini namanya. Allah kegalauan itu, apa dosa dia. Nah, itu makna Bismillahirrahmanirrahim di dalam tafsir Fathul Qadir yang dijelaskan di dalam kitab Imam Asy-Syaukani ini. Bismillahirrahmanirrahim juga dengan Bismillahirrahmanirrahim maka kita di dalam diri kita timbulkan kasih sayang kita. Kita menanam pohon, menanam bunga, menanam pohon Bismillahirrahmanirrahim, kita tanamlah dengan di tempat yang memang benar-benar pas untuk tumbuhan itu. Sudah ditanam, dirawat, malah nanam dia yang dirawat. Biasanya kita ini kalau nanamnya semangat, merawatnya sampai sebulan 2 bulan diam. Amat yang dirawat, kita zolim terhadap tanaman tadi. Allah tanam, amat itu. Ini hati-hati, kita sifat kita. Kita tidak zolim terhadap sesama manusia, tapi zolim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, rahmat juga untuk semuanya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang hidup yang lain yang selain tumbuh-tumbuhan. Ketika kita bertemu pulau dengan semut, semut ini kan kalau yang hitam tidak menggigit, usir dia, halali semproti dibunuh. Dibunuh zolim gitu, dia ini ada dengan usir. Kalaupun dia yang gigit itu juga ada waktunya dia, tidak jelas gigit. Karena kita ganggu sarafnya, maka dia gigit. Ibarat kita, rumah kita diganggu orang, rumah Pak Ketua diganggu bom, marah
apa karuan. Ayo, main itu semua kesalahan kita. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi rahmat bagi kita galau-galau untuk sesama manusia maupun dengan makhluk yang lainnya. Di dalam hubungannya suratul Fatihah ketika kita sholat, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim terbayang di dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sholat kita juga harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan sekedar kita dewe. Kalau kita sekedar kita dewe tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak sah sholat kita. Ada juga yang sholatnya sah tapi tidak diterima karena qalbunya tidak hadir di hadapan Allah. Maka dari itu ada hadis Rasulullah yang menyebutkan ada orang yang sholat, lepas dari sholat dia hanya mendapatkan 1/10, 1/8, 1/9, ada yang separuh dan ada yang full 1. Itu menunjukkan yang pertama, kesempurnaan sholat dia itu ditentukan oleh rukun dan sunnah sholat yang dikerjakannya. Makin sempurna rukun dan sunnah di dalam sholatnya, maka makin tinggi nilai sholatnya. Yang kedua, makin tinggi nilai hadir jiwanya, prosentasi istiqdar kehadiran kalbunya di dalam Allah, maka dia makin sempurna juga sholatnya. Dua hal itu yang menentukan kesempurnaan sholat itu. Jika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terbayang kalau di dalam kalbu kita ini, untuk kita berusaha maksimal melakukan sebaik-baiknya sholat itu di dalam sholat. Itu kalau di dalam makan minum tadi kita Bismillahirrahmanirrahim, kita juga harus berusaha maksimal semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya dalam minum, dalam makan, dalam hal-hal yang lain yang kita disuruh disunahkan untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali perbuatan kita itu. Nah, itu saja mengenai tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang nak ditanyakan, silakan nak ditanyakan, atau ada yang nak di-sharingkan sebagai tambahan ilmu kita sama-sama, silakan di-sharingkan. Silakan, Bu. Jadi saya itu belakangan, saya tahu belakang Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya naik ke sini untuk payudara, motor itu dikatakan dari Hong itu, rombongan jauh, dan saya bawa tasnya, bisa kata yang begini berapa saya. Jadi saya sorong, saya agak jauh. Dia bapak ada tak besi, apa berarti besi, jingkati besi. Kau jaga kuat atau nggak jaga kuat, takkan itu mulai berjalan. Kedua, setelah sampai kita menjaga alhamdulillah, kita betul-betul selamat jalan kita itu selamat. Kita alhamdulillah. Penting berjalan. Kalau saya dari dulu ada dibilang tidak begitu. Itu pak. Cukup ya. Memang Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan oleh Rasulullah, dan kita sebagai yang mencintai Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, apalagi dalam sholat, di seluruh aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak terputus berkah apa yang kita lakukan, sampai tentunya kita mendapatkan perlindungan Allah. Alhamdulillah kita bahas
Bismillahirrahmanirrahimnya. Ada sebagai ulama ahli ahlul Qura Makkah dan Kufah itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah. Artinya 7 ayat itu mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ayat 7. Sementara ulama yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Dan tetap mana harus diingat, ini kalau kita ini memperbesar perbedaannya, benarlah kami yang tidak pakai bismillah atau benarlah kami yang pakai bismillah. Kalau benar karena ada dasar hadisnya. Tapi yang tidak mengikuti imam yang tidak memakai bismillah tadi, tidak ke ngatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetap imamnya ulamanya mensunahkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dari banyak dalil ayat maupun hadis. Nah, ini yang sering dilupakan karena Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, langsung baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian surah Al-Fatihah tetap mensunahkan menyebutnya walaupun wajib. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, berarti kita amalkan sunnahnya, kita lakukan apa yang dikatakannya. Ibu cinta dengan suaminya, apa yang dikatakan suaminya turutinya. Bapak cinta dengan bininya, apa yang pesan bininya ya kayak beli ke sate, belinya sate. Jadi itu namanya cinta. Pak Haji Apraya, jangan kalau dia belinya ini cinta orang itu. Tanda cinta, maka itu tanda cinta kepada Rasulullah tetap kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetap disunahkan. Soalnya berbeda, ada yang ulama ini tadi juga bagi dua, ada yang menyebutkan yang jahar kalau alhamdulillah jahar, sir kalau alhamdulillah sir. Ada yang menyebutkan cukup sir saja. Bismillahirrahmanirrahim karena sunnah. Nah itu. Jadi seperti itu. Bagi yang tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Maliki, Imam Malik itu tidak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian surah Al-Fatihah, di antaranya dalam mazhab Maliki. Tapi tetap Imam Malik mensunahkan bahkan di setiap aktivitas itu, apalagi ini disebutkan mengawali bacaan Al-Quran, ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu makan, minum, pekerjaan yang berubah baik sunnah Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ini Al-Quran yang nak dibaca. Itu penjelasannya. Ketika kita sebagai pekerjaan menyampaikan atau mengucap
sorofnya. Itu Pak di pertemuan yang datang dulu. Mohon maaf Pak ya. Kita bismillahirrahmanirrahim dulu supaya kita dapat membuat teman-teman yang lain. Silakan ada yang lain hubungan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Haji Ismail. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai alamat itu tapi ada salah satu yang berada di depan kita umumnya baca amin. Tapi di Al-Fatihah tidak ada amin. Bagaimana? Caranya harusnya dibahas di sholat ini. Jangan tafsir ini judulnya. Tafsir kita bismillahirrahmanirrahim dari ilmu tafsir baik. Nanti melanggar aturan dari ini ketua masjid. Bahagia dewe pikir dan usul pikir. Tatanan dengan ustaz yang misi pikir dan usul pikir. Kalau di Masjid Agung Islamic Center atau isi kajian memang khusus fikih mengenai to'aruf dan sholat atau seluruh berkenaan dengan to'aruf maupun sholat sudah dibahas di sini. Ada yang dalam melon rajin ke majelis taklim di Islamic bapaknya Pak Resmaini kita jawab lagi personal B. Ada hadisnya Pak Amin itu. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksudnya seandainya gereja Kayu itu tidak membaca Pertanyaannya, apa hukum menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mulai berbicara? Hukumnya menurut ulama sunnah. Seandainya tidak dibaca, tidak apa-apa. Hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak kita baca, kurang berkahnya pekerjaan kita. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Takbir tidak berkah. Di dalam hadis juga yang tidak menyebutkan Bismillah waktu minum, maka setan belok minum. Itu suatu riwayat pernah ada seorang sahabat minum lupa nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lupa habis dia. Lupa nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah makannya dari sahabat menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lain menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ila akhir. Banyak hadis menyebut nama Allah di tengah. Ketika itu Rasulullah senyum setengah tertawa. Sahabatnya nanya, ya Rasulullah, kamu kuat ini, kamu tahu. Ketika dia makan tadi, mulai makan, iblis melot dia makan. Ketika dia nyebutkan di tengahnya dari Bismillahirrahmanirrahim, maka iblis muntahkan lagi makanannya. Dia belok makan bersama si kaya. Maka Rasulullah ketahui jika iblis muntah. Jadi tetap walaupun itu sunnah yang sangat dianjurkan, Bismillahirrahmanirrahim itu lakukan itu supaya tidak terputus berkahnya dan supaya terlindung itu dari hal-hal yang mudarat dari makanan. Itu Pak sunnah hukumnya ini tidak dibaca juga apa-apa, tapi kita yang orang yang setan boleh dibaca supaya berkah yang masuk kita. Dengan berkah masuk ke badan kita, mudah-mudahan juga berkahnya memperingan kita dalam melaksanakan ibadah. Manfaatnya tadi para
tidak dimulai dia dengan bismillah, bahwa kata atau dia terputus. Dimulainya baik. Kalau makan nasi, kemudian ada pulau pisang, tidak disiram lagi. Coba awal dari kalau dah sudah tutup, tadi kita puas. Alhamdulillah. Tapi kita bahas alhamdulillah. Bagaimana yang kita tahu? Tidak ada masih ada lagi. Oh, Pak Haji Umrah. Ucapan Bismillah kita sama tidak dengan kita ucap Bismillahirrahmanirrahim tak ya? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nur ini dengan Nir tadi. Itu apa beda sama tak? Yang Bismillahirrahmanirrahim salah. Di dalam ilmu nahwunya Allah di situ adalah dari keterangan daripada ismi Allah Ar-Rahman. Allah itu berbaris bawah kasroh. Maka Ar-Rahman dia mansub dari ilmu nahwunya, mansub barisnya mengikuti baris Allah tadi. Karena baris Allah tadi hi bismillahi, maka Ar-Rahman ni juga Ar-Rahimnya Ar-Rahim ni. Kalau nak baca satu barisnya, karena kita wakaf maka sampai Ar-Rahim baik. Huruf terakhir di wakafkan. Jadi yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nur-Rahim salah. Kalau di barisnya dirofakkan jadi doma ujuk atau baris doma atau baris maka hukumnya Ar-Rahman itu menjadi fa'il di awal. Jadi mubtada. Beda artinya dari segi ilmu bahasa Arabnya. Kalau hakikat dari hakikat itu dalam hati wa maksud itu Allah itu lah yang Rahman. Bukan lain-lain. Itu lain perhitungannya. Jadi secara itu dinilai secara bahasa, secara zahirnya itu dinilai. Lalu dalam hatinya Rahman Nir-Rahim. Pak Kurino. Seperti saya jelaskan tadi, setiap perbuatan baik penting, baik penting itu Bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak terputus berkahnya dan terpelihara oleh pekerjaannya yang baik. Karena itu pekerjaan yang tidak baik tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Malah itu dua kali misalnya. Pertama perintah Bismillahirrahmanirrahim suruh untuk pekerjaan yang baik, kita lakukan untuk pekerjaan yang tidak baik. Sesuai yang pertama. Yang kedua pekerjaan yang jelek mengatasnamakan Allah, tapi dia melakukan yang maksiat, berdosa dua kali. Maling, Bismillahirrahmanirrahim. Maling ngomong, pakai ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali dosanya. Jadi setiap perbuatan yang baik, perbuatan jahat, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu cara anda yang dari sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Paling Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang jelek artinya itu tidak boleh dilakukan. Perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berdosa. Kalau Bismillahirrahmanirrahim pekerjaan yang baik. Boleh pakai yang baik menurutmu. Cukup ya? Baiklah, saya kira cukup teman kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita galau-galau. Masih ada yang perlu kita bincangkan secara pribadi, kalau ada di luar konteks yang kita sampaikan. Kita tutup pertemuan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini adalah hamba-hamba yang lemah, yang masih sering melakukan dosa dan salah. Karena itu ya Allah, kami tadahkan tangan kami, memohonkan rahmat dan ampunan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Allah, ya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa dan salah kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan salah istri, suami dan anak kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah kepada kami dan keluarga kami semua ya Allah, agar kami dapat istiqomah dalam jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah yang Maha memberikan kekuatan, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami, zahir dan batin, agar kami dapat kuat melaksanakan setiap syariat dan sunnah Rasul. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis ini menjadi majelis yang Engkau rahmati dengan rahmat-Mu dan Engkau berkahi dengan berkah-Mu, serta berikanlah manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kami menuju kehidupan akhirat kami. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.